Pondok Pesantren Salafiyah Al-Islami Nurul Anwar, pesantren yang memiliki jenjang lengkap dari tingkat ula, usta, dan ulia. Atau di luar adalah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, atau SD, SMP, SMA. Di pesantren kami masih membuka pendaftaran santri baru untuk semua tingkatan. Oleh karena itu kami mengajak kepada jamaah yang kepingin anaknya menjadi pejuang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menyenangkan hati Nabi, maka daftarkanlah anak Bapak Ibu di pesantren Al-Islami Nurul Anwar. Insya Allah kami berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anak Bapak Ibu sebagai penerus perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kami informasikan juga bahwa kami membuka layanan umrah yang insya Allah kita buka di tanggal 16 Agustus 2026. Keberangkatan 16 Agustus 2026. Siapa yang berminat berumrah di bulan Agustus, kami buka perjalanan 11 hari dengan harga Rp34.500.000. Pesawatnya Malaysia Airlines, kemudian juga Balikpapan Malaysia, landing turunnya langsung di Madinah. Sedangkan baliknya nanti dari Jeddah Malaysia, kemudian Balikpapan. Kemudian yang ketiga, kami juga menghimbau, menginformasikan bahwa di pesantren kami Al-Islami Nurul Anwar sekarang ingin merenovasi atap asrama putra. Asrama putra itu ada bocor dan luas asrama itu kurang lebih 15 kali 40 tingkat 2. Nah, atapnya itu ada yang bocor. Dan kami memerlukan dana sebesar kurang lebih 50 juta untuk bahan materialnya, tukang, dan sebagainya. Oleh karena itu, bagi jamaah yang berkelebihan rezeki dan ingin berinvestasi untuk bekal di akhirat melewati pesantren kami, maka kami siap menerima donasi untuk renovasi atap asrama putra itu. Baik Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, disebutkan di dalam riwayat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berwahyu atau menyampaikan wahyunya, firman-Nya kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ini firman Allah kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Insyaallah. Apa firman Allah Ta'ala kepada Nabi Daud? Kata Allah, innal aqilal hakima la yakhlu min arba'i sa'atin. Sesungguhnya orang yang berakal, orang yang cerdas itu tidak lepas akalnya itu dari 4 hal ini. Jadi kalau orang yang berakal ini selalu memikirkan yang 4 ini. Apa itu? Yang pertama, sa'atun yunaji fiha rabbahu. Yang pertama adalah orang tersebut selalu menghadap Tuhannya di saat ia meminta kepada Allah. Selalu akalnya itu bermunajat kepada Tuhannya. Artinya selalu memikirkan, berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang berakal namanya. Orang yang pandai
cerdas, maka dia punya pikiran, punya hati, selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Maksudnya adalah sa'atun yunaji fiha rabbah, selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mesti selalu kita tanamkan di hati dan pikiran kita. Karena kalau seandainya ada seseorang lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah seseorang itu bisa tergelincir untuk melakukan perbuatan maksiat. Ingat kepada Allah itu ibarat kata, kalau kita kiaskan, itu seperti halnya seseorang yang berjalan menggunakan Google Maps ya namanya itu ya. Nah, itu Google Maps supaya kita tidak tersesat jalan. Ojek online selalu menggunakan itu. Kita yang mungkin nggak tahu jalan, saya pribadi kalau keluar Balikpapan, nggak usahlah keluar ke Jawa, ke Samarinda aja itu perlu pakai Google Maps namanya, ya. Atau di Balikpapan undangan begitu, di mana ini baru pertama kali diundang daerah ini. Lalu saya minta Sherlock, ya, Sherlock supaya tidak tersesat. Disitulah kita akan ditunjukkan sama Google Maps ya. Belok kanan katanya. Belok kiri. Setelah 300 meter putar balik. Kan begitu tuh. Selalu dibimbingnya kita itu. Tapi yang aneh terkadang salah dia yang membimbingnya. Belok kanan. Belok kanan di mana? Ini jurang ini. Kenapa bisa salah Google Maps? Oh, ternyata yang salah itu bukan Google Maps-nya. Sinyalnya hilang. sinyalnya hilang. Atau pulsanya habis. Atau pada saat itu error. Nah, ketika sinyal itu hilang atau pulsanya habis atau ada gangguan sinyal pada saat itu, disitulah kita akan tersesat terkadang. Sama halnya orang yang ingat kepada Allah. Orang yang lupa dengan Allah, maka dia akan tergelincir. Maka dia akan disesatkan oleh hawa nafsu dan juga disesatkan oleh syaitan. Makanya orang yang berakal selalu ingat kepada Allah Ta'ala.